Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Jo. Selamat sore. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini perdana dari Rumah Dinas Wakil Bupati. Memang tidak ada judul. Rumah dinas yang bocor-bocor. Tapi harus ditinggali kan, wajar lagi hujan kan. Kan sebiasa oleh tikau KPU makanya. So luar biasa ini. Luar biasa ya. Karena itu pas lagi ketemu Pak El Nino. Ada dua kata. Ini ada saya pakai kemeja yang tertulis takdir. Takdir. Oh takdir. Iya. Jadi saya ketua tim dulu. Tim. Jadi takdir yang mempertemukan kita iya, gitu. Atau dalam kalau istilahnya orang Pak El Nino dulu di Amerika ada istilahnya small word gitu. Jadi dasar jodoh kira-kira begitu. Jo. Ini lagi ngapain nih? Lagi bikin apa di Garut ini? Anak ini tadi Kauki menghadiri Teh Cendri, relawan El Nino Center dari 2012 dia kan kawin. Jadi anak hadir di situ. Rupanya baku dapat juga dengan teman-teman senior politisi-politisi di Garut. Baru dorang panggil ngopi di pendopo yang biasa Kauki anak menyanyi akan itu jaga. Anak jaga lihat di Facebook kan. Ente kan jangan menyanyi di situ iya. Untuk melepas pusing sehingga Ana datang ke sana ngobrol dengan dorang macam-macam obrolannya mulai undang-undang termasuk Perpres 33 yang menyusahkan anggota DPRD. Oh jadi saya soal politik juga dibahas tadi. Politik dibahas termasuk politik di Garut. Boleh kasih bocoran saya? Abu kudeta soal kudeta. Ya, saya juga bicara dengan orang tentang Pak Torik Modanggu. Siapa tadi? Pak Haji Roni. Ada Pak Haji Roni, Pak Bung Hamzah. Bung Hamzah. Ada PKB, Pak Tojim. Ada yang PAN, Pak siapa? Itikanani. Macam-macam partai tadi. Kanani Lamaji. Macam-macam partai dan obrolan politisi tiali biasa toh. Pokoknya apalagi soal di warkop toh. Iya, kadang-kadang dia bercanda ada paling serius, kadang-kadang serius ada paling bercanda. Tapi menurut Ana tadi sangat produktif karena insya Allah juga Ana kalau reses bikin lagi acara di situ. Dan juga ketemu dengan senior-senior yang ada di Garut. Jangan lupa kalau ke Garut mampir di sini ada sesuatu kita diskusi dari kan rumah dinas. Ini kan mampir. Makanya tanpa persiapan. Pokoknya incognito. Biasanya kalau persiapan itu malah tidak jadi itu. Iya, baku janji. Pejabat negara kan. Soalnya orang sama-sama polisi. Jadi kalau baku janji, tidak mungkin dia mau tepat. Jadi ya alhamdulillah. Tadi kawan-kawan guys begitu ya. Jadi ada kesempatan pas sore ini tidak terlalu banyak acara dari warung kopi dari Warkop Pendopo. Ana langsung ke sini pamit juga sama kawan-kawan. Mereka punya salam juga sama Kak Oki, pemimpin Garut. Insya Allah sehat-sehat dan mudah-mudahan ini yang tertulis di belakang ini Ana so lihat tadi. Ini kan dari awal ini orang ada bahas. Lama. Dari tahun 99 ini orang ada bahas ini back to the vision of God dan mudah-mudahan itu terwujud secara lahir dan batin di Gorontalo Utara. Tidak boleh saya lupa soalnya masalahnya gara-gara ini saya mundur dari dosen. Iya. Bataru jabatan. Iya, makanya kalau tidak ada sesuatu nilai kan rugi orang bapak. Rasain mah betul taruh jabatan lalu wakil bupati. Ya itu proses politik kan. Ya ya pokoknya tapi mudah-mudahan Bapak jadi bupati. Amin. Pak El Nino juga ini kan sebenarnya semua boleh jadi gubernur. Tapi kan ya walah. tapi kan kalau gubernur orang tanya Mangol doi. Ya apa doi? Doi ya loh. Ingol apa ingol? Jadi apa ini temanya yang bagus buat teman-teman mau dengar guys tadi itu? Gitu. Oh iya. Jadi Ana mampir di sini sebenarnya orang ini biasa ngobrol begini ini tidak pakai podcast. Iya. Dan biasanya karena ini di publik begini orang nonton kalau dia buta lalu kan. Mau buta lama itu biasanya orang bakal baku-baku tunjung terang dua. Teman-teman tahu itu. Saya kalau dengan Tika Oki baku dapat pasti ada perbedaan pendapat yang konsepsional lalu terang baku bantah akan terang dua ini saya biasa bilang dia bodoh, dia bilang sama saya ngana bodoh biar ngana anggota DPR ngana bodoh dan tapi jangan baku isi di hati tidak karena
bukan soal politisi, orang kan bersaudara. Biasanya memang baku bantah begitu. Saya ada yang tekaton juga biasa begitu. Tapi kalau di publik begini jangan dulu. Iya. Mau undang amerta jatan malah di dong tati dola tema bapak ya. Jadi kawan-kawan Entar, ini reses ya, bukan? bukan Oh, bukan. bolos. Bukan bolos juga karena di DPR kan boleh rapat pakai Zoom. Oh iya. Jadi saya kebetulan ini kan anak Elino Center yang kawin, jadi memang harus anak hadir. Kalau anak tidak hadir pasti orang mau sakit hati, dan orang pesakit hati itu mahal. Oh iya. Iya, aduh mahal sekali itu. Makanya Secara di politik batin. tidak boleh cari musuh. Tidak boleh. Tidak boleh. Orang usahakanlah orang-orang yang kenal orang dengan baik, yang pernah membantu orang juga ya, minimal hadir pada kawin itu bagi orang itu sudah sangat luar biasa. Kalau bawa anak sendiri yang hadir tidak apa-apa, bawa El Nino kan, orang PKK, tapi dihadiri oleh biasa begitu anggota pembawa acara DPR RI itu selamat kan? datang anggota DPR RI, udah pejabat negara, Ya Allah. sekretaris fraksi MPR, wah, orang bangga lah, dan orang kebanggaan itu menurut anak ya, itu sesuatu banget. Termasuk kalau misalnya wakil bupati yang hadir, bupati yang hadir, itu adalah suatu yang menurut orang itu istimewa. Dan orang berterima kasih sekali tadi Cendri, selamat Cendri, mudah-mudahan Cendri dan DP istri punya keturunan yang amin. banyak, sehat, pinter untuk masa depan, begitu. Nah, jadi bukan resesnya nanti pas bulan puasa. Oh puasa. Pas puasa itu reses DPR. Saya di sini. Apa bedanya reses puasa dan tidak di masa puasa, di saat puasa? Anggarannya kan sama, ya. anggarannya sama. Tapi kalau puasa itu lebih mudah bikin kegiatan karena memang buka bersama. Iya buka bersama, taraweh bersama, begitu. Oh, iya. Ya, ini TOPS ini dulu tahun lalu ini sebenarnya TOPS yang ikut yang saya kan sebenarnya dia ini jarang bersambayang. Setelah siapa ini? TOPS. Oh, OPS. Itu TOPS. Sekali ikut orang bulan puasa jalan terus. Sembahyang sekarang sok kawin sudah jadi alim, walaupun dia batato timah tali. Oh iya. So sambayang di kamar wakil bupati lagi. Kalau iya. Karena bukan sambayang tadi saya tidak panggil di kamar. Jadi saudara-saudara ini guys, ini saya terus terang ini saya bilang Pati Kauki, saya membagikan status DP Rumah Dinas ini. Bocor-bocor kawan-kawan. Gak apa-apa, ini kan lagi hujan memang. Iya memang lagi hujan memang, tapi kan memang lagi angin juga di sebagian Garut juga banjir, rakyat lebih susah dari dia sebenarnya. Iya makanya. Tapi dia juga kebanjiran. Iya kebanjiran. Di kamar juga tapi harus ditinggali ini kan. Iya itu luar biasa menurut anak. Ya menurut anak itu luar biasa. Anak Rumah Dinas memang kita punya basar, tapi anak Rumah Dinas lebih bagus lah, tidak ada bocor-bocor. Makanya saya bikin akan ini tempat podcast, latar, ada panggung mini. Mantap lah. Jadi saya rencana itu ada teman-teman petani milenial, ada ibu-ibu petani yang sukses, nelayan. Itu nanti saya undang ke sini, kita diskusi. Bahkan beberapa saat kemarin ini saya sempat diskusi beberapa staf di sini yang kepala bidang, bukan kepala dinas ya. Bahkan staf, bahkan ada yang baru lulus itu CPNS. Makanya saya mau undang di sini, ajak diskusi. Kadang-kadang mereka ini bawahan takut kasih keluar ide inovasi. Padahal idenya mungkin bagus. Karena kan tidak ada hubungan antara, tidak mesti ya semakin tinggi jabatan, makin cerdas, makin banyak ilmu, tidak mesti. Dipetantu. Kalau rakyati bahkan tak biasa-biasa, orang biasa-biasa ilmunya lebih tinggi, makanya harus kita dengar. Anak keliling, sedangkan ini Pati Kauki tanpa di Biau. Di Biau, ada yang sudah sampai di Amerika gitu. Ya itu satu. Baru anak 18 tahun. 18 anak tahun. Pernah acara di situ. Orang yang tidak lulus SD, dia ajari anak soal politik nasional dan anak rasa betul Padahal ini anggota DPR RI. Iya, anak bilang gitu. Anak jarang punya ide yang macam dia itu. Karena luar biasa. Dan saya sampaikan sama saya punya pimpinan di sana dan itu ternyata terterima. Terima kasih kepada rakyat Gorontalo yang walaupun dia ya kadang-kadang bukan sekolah juga menjamin orang lebih pintar ya. Tapi sekolah formal dan non formal informal. Iya itu kan luar biasa, itu luar biasa. Apalagi begini. Anak di kampung-kampung ini
Anda belajar banyak dari masyarakat di sana. Secara umum memang orang Gorontalo itu cerdas-cerdas ya. Coba lihat tokoh-tokoh nasional. Betul. Secara khusus Gorut karena semua kecamatan di pesisir, makanya dinamis, mudah menerima. Makanya rame. Ini anak ngopi. Sebenarnya jangan terlalu hitam kalau kopi. Anak kan secukup hitam. Tapi yang cukup manis, tapi cukup manis. Bukan karena hitam, jangan terlalu manis. Saya masih ingat dulu iyo motio. Bamoito motio. Ya kan ente ketua tim ya. Ente yang babegeng. Nah, makanya itu saya bilang sama Abdul dan kita semua adalah pembuktian bahwa ilmu itu tidak mengenal orang kampung, orang apa ya. Tapi kalau orang sekarang media belajar sudah luar biasa ya. Saya bilang Pati Abdul biar anak pulang dari Amerika belum tentu kan lebih pintar. Nah, iya. Nanti saya ajak dia di sini podcast secara khusus. Oh iya, itu anak spesial. Ada satu anak kawan-kawan yang dapat beasiswa kuliah di Amerika. Itu orang Biau, sangat brilian. Dia nama Abdul Muthalib Pakaya. Itu soalnya di YouTube li. Iya, soada. Ente YouTube Joy. Dan luar biasa hampir semua media ngangkat dia dan itu semangat ya bahwa di orang kampung atau kita ini Gorontalo umumnya ya sebenarnya bisa berkiprah di mana-mana lah. Iya. Gitu kan. Jadi Abdul Muthalib Pakaya itu di samping dia kuliah di Amerika, dia juga terterima di universitas yang ada di Turki. Di Jerman itu untuk riset ya. Untuk riset yang dibiayai oleh salah satu universitas terkemuka di dunia, Harvard University. Jadi saya pikir ini anak memang harus dijaga, dipersiapkan untuk bukan hanya untuk Gorontalo tapi untuk Indonesia di masa depan. Gitu. Dan itu orang Biau. Wah, luar biasa. Makanya kadang-kadang ente mana kan studi itu? Iya, ya. Iya, jadi memang saya rencana besok ngajak dia Senin atau Selasa. Mantap. Nanti juga ada English community di sini saya undang biar juga jadi pendengar. Kemudian nanti kita buat inspirasi dan motivasi untuk saya terus terang ini belajar. Kan jarang ada pimpinan daerah yang bikin podcast begini. Biasanya pimpinan daerah itu pikirannya fisik, bikin proyek, bantu rakyat, kasih sembako dan segala macam. Tetapi ini pencerahan begini, ini kan mindset ya. Mulai mindset jarang. Kalau terima kasih kasih contoh ini untuk semua bupati dan gubernur di Indonesia. Kalau jadi gubernur harus backing begini juga. Oh iya, ini anak sampai backing studio. Tidak harus gubernur kan backing studio, DPR boleh. DPR. Nah, tapi ini untuk pencerahan kepada rakyat bahwa mereka bisa bicara interaksi secara langsung, ya kritik langsung di situ juga boleh. Di samping itu kita juga bisa mengangkat adik-adik kita yang punya ide-ide brilian, baik itu yang mereka PNS, yang politisi muda, yang aktivis-aktivis. Terima kasih Pak Torik Modanggu. Ini karena banyak orang ini harus bilang terima kasih. Minum kopi dulu, saya mau kasih informasi buat apa tadi guys ya, teman-teman semua. Kalau ada yang mau inbox, bukan inbox ya, langsung komen. Kita langsung komentari. Iya, nanti orang cek. Kita cek. Kalau ada yang ingin menyampaikan suatu pesan, kritik pun boleh. Tidak semua pertanyaan harus dijawab, karena ini bukan cerdas cermat, tapi terang mencoba menjawab apa yang bisa terang jawab. Kalau ada yang terang tidak jawab, itu berarti terang tidak bisa jawab. Kita lihat dulu. Saya juga di sini pantau, karena saya share ini live-nya Kak Oki. Silakan, ada? Kalau ada yang nanti saya ingat ya, ada. Ini belum kereta yang perdana ini belum sempat persiapan yang matang, tapi luar biasa teman-teman. Baru di awal ini langsung El Nino pas ada di Gorut. Jadi saya bilang kalau begitu undang ke sini. Jadi awalnya tadi ini saya mau uji coba alat perangkat ini dengan Saripin Yasin. Jadi Saripin Yasin itu tukang kebun. Iya. Dia tukang kebun, bisa bahasa Inggris juga sedikit-sedikit, semangatnya luar biasa. Iya. Makanya besok di Facebook. Ada petani, ada nelayan atau siapapun, mau kepala dinas, mau staf, mau apa yang punya ide, yang punya pikiran, termasuk nanti teman-teman yang mau kritik secara langsung juga saya siap. Kita tayangkan langsung gitu. Mantap kan. Itu mantap gitu, ya. Kadang-kadang memang kalau di acara itu host lebih top daripada tamu. Nah, jadi di politik, dalam politik marketing sebenarnya masuk ini barang ini. Tapi Kak Oki masuk di situ dengan sesuatu yang ideal.
bukan hanya sekedar pencitraan, tapi juga ada pencerahan di situ yang bisa mengubah mindset seluruh orang Gorontalo, mungkin seluruh Indonesia, wabil khusus yang ada di Garut. Itu luar biasa. Ya, pokoknya ilmu pengetahuan ini luar biasa, makanya memang kita tidak perlu merasa minder, dan situasi COVID ini memang, tapi jangan tanya lagi di sini, Pak El Nino, apa benar ada COVID atau tidak biasanya? Oh, tidak. Saya tidak mau jawab itu. Bisa menjawab ya. Saya tidak menjawab kalau itu yang ditanya. Kalau bumi datar atau bumi bulat? Itu anak penganut bumi datar. Oh, gitu. Jadi rencana mau berapa hari di Gorontalo ini sampai puasa? Saya besok harus ke Jakarta, ke Kalimantan dulu. Kunjungan kerja komisi, saya dari Gorontalo ketemu mereka rombongan dari Jakarta di Balikpapan, dan setelah itu saya ke Jakarta untuk menghadiri beberapa rapat. Baru mungkin nanti reses kan bulan puasa saya kesini lagi. Iya. Untuk kalau boleh tahu apa yang paling berat jadi wakil rakyat itu, jadi anggota DPR sebenarnya apa yang paling berat itu? Buka rahasia sedikit kan, enggak apa-apa. Sebenarnya begini ya, kalau kan politisi ya, yang paling berat itu orang maki-maki. Oh iya. Karena sota biasa jadi tidak berat juga. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah kalau di jabatan politik di negara ini, yang paling enak itu anggota DPR RI menurut saya. Paling dalam tanda petik enak menurut banyak orang. Wakil bupati dia terikat dengan keputusan Mendagri. Bupati juga ya ada diikat oleh Kepmen. DPRD provinsi kabupaten juga begitu. Apalagi wakil bupati. Iya, apalagi wakil bupati. Ya, tapi ya sebenarnya anak ini kasihan. Makanya kita bikin yang seperti ini. Betul, udah cocok, udah maksimal sudah ini. Sudah maksimal, luar biasa lah. Kalau menghadapi tuntutan konstituen gimana? Nah, iya memang ada juga yang ini ya, teman yang usil, yang bagus, macam-macam ya. Yang Anda mau bilang itu adalah kalau anggota DPR RI dia tidak terikat oleh permen. Oh iya. Oleh perpres. Dia bikin undang-undang sendiri. Iya, kan yang bikin undang-undang. DPR itu hanya tunduk pada undang-undang dan tatip. Sudah selesai, itu dua aja. Nah, ya paling atas kan undang-undang dasar. Tetapi itu kalau dari segi kewenangan memang kita tidak memegang seperti eksekutif. Memegang dana sekian banyak untuk keperluan tapi ngatur dana juga kan karena fungsi budgeting, persetujuan dan juga kritik terhadap dana, perbaikan terhadap dana, anggaran begitu yang bisa dikucurkan. Saya berjuang untuk Gorontalo, jadi selama anggaran Gorontalo naik saya oke. Kalau mereka tidak naikkan saya protes, dan saya akan menyatakan saya tidak setuju kalau untuk Gorontalo tidak naik. Ya, itu tiap tahun terjadi. Tetapi itu tugas memang amanah yang diberikan rakyat kepada kita ada di sana. Tapi terus terang kalau melihat sebagai untuk kepentingan politik dalam arti pandangan awam gitu, banyak orang pandangan umum, yang paling enak ya anggota DPR RI, bukan gubernur, bukan bupati, apalagi wakil bupati, bukan DPRD provinsi, bukan DPRD kabupaten, bahkan bukan menteri juga. Kalau paling enak ya DPR RI. Tidak boleh saya membaca calon DPR RI kalau begitu. Oh boleh, anak partai. Baru ente. Kan ente bilang gubernur gimana? Oh iya, tidak mungkin maju dua-dua kan? Iya, Anda sembasiksa cuma satu. Sembasiksa jadi gubernur, berarti oke nikmati itu DPR RI. Enggak, ini ada satu problem. Jadi antara idealisme personal kita tahu ya, saya tahu dan juga teman-teman yang dekat tahu ya. El Nino punya idealisme gitu kan. Nah sekarang antara idealisme terus keputusan partai, tuntutan orang banyak gitu. Itu gimana menyiasati biar enak itu? Di situ menurut saya yang agak. Ini satu contoh kasus saja saya alami langsung, Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law ini kan saya sok kaji memang, walaupun tidak semuanya. Tetapi saya mengkaji pun setelah Omnibus Law ditetapkan. Gitu, baru saya baca gitu, karena memang secara detail walaupun saya anggota DPR ini tidak terlalu tahu banyak pada saat penyusunan Omnibus Law. Semua aturan disatukan kan? 79 undang-undang, ribuan pasal yang ada di situ. Nah kemudian banyak reaksi dari masyarakat menolak, lalu saya periksa, kan harus tahu apa yang ditolak, dan ternyata menurut saya di situ ada banyak yang bagus, tapi ada juga hal-hal yang merugikan menurut saya. Sehingga berdasarkan saya bikin pengumuman di media sosial,
berdasarkan tuntutan konstituen Pak Prabowo, karena memang mereka konstituen Prabowo, di medsos mereka komen, berdasarkan tuntutan konstituen Gerindra, berdasarkan tuntutan konstituen El Nino, maka saya sebagai wakil rakyat dari Gorontalo yang mewakili mereka semua, saya nyatakan saya menolak Omnibus Law. Tapi kan sudah disahkan waktu itu, sehingga ya itu sebagai contoh ya menurut saya kasus yang kau pertanyaan bagaimana kalau ada tabrakan kepentingan antara suara rakyat dengan suara partai atau apa, ya saya mengikuti apa yang rakyat punya suara. Tetapi secara umum CP partai juga sebenarnya sama, karena Pak Prabowo ketua umum juga mengatakan begitu, sama pendapatnya bahwa memang Omnibus Law itu banyak bagusnya, tapi harus ada yang diperbaiki di dalamnya supaya rakyat tidak marah. Begitu. Soal ini gimana? Kira-kira kalau soal pendidikan ya? Ya. Soal pendidikan saya kira juga perlu penguatan. Tapi yang saya senang itu pendidikan dan kebudayaan sudah dikembalikan kan. Dulu pendidikan dan pariwisata. Pendidikan dan pariwisata. Pariwisata dan kebudayaan. Iya, gitu. pariwisata ya. Betul. Artinya ini soal budaya yang dijual. Nah, ke depan karena mereka memahami budaya ternyata cuma seni-seni, tari-tari. Nah, ternyata kebudayaan kan culture. Sehingga padahal culture itu sendiri ya kebudayaan banyak ya. Semua aspek kehidupan sebenarnya itu pengertian budaya di situ. Ya. Budaya artefak atau sesuatu yang tarian dan lain-lain yang layak jual itu kan hanya salah satu unsur dari kebudayaan. Makanya Gorontalo Utara alhamdulillah juga kemarin saya sama-sama Pak Gubernur, para bupati wali kota dari 154 daerah di Indonesia, alhamdulillah Gorontalo Utara diusul sebagai event internasional. Oh, luar biasa. Gorontalo 2, luar biasa, Festival Karao sama Pulau Saronde. Luar biasa itu. Ya. Makanya kemarin sudah presentasi. Tinggal menunggu hasilnya. Pola menteri Liolo. Yes, makanya. DP nenek moyang kan dari sini. Makanya itu yang harus kita manfaatkan. Makanya kita bikin konsep Saronde. Masalahnya begini, ini Saronde kan satu pulau walaupun sudah lama, tetapi kan tempat-tempat wisata lain di Gorontalo Utara ini kan banyak. Betul. Mulai dari Atinggola, Mina, Ngagentuma sampai Tolinggula, Biau, Papua Langi, air terjun sampai banyak situs bagus. Jerama, Sumalata dan seterusnya. Makanya kita bikin bagaimana caranya biar menyatu. Makanya kita bikin saya bikin namanya konsep Saronde Ring. Oh iya. Biar jadi satu, jadi lokomotifnya, triggernya itu. Iya, dia rangkaian. Makanya dari jadi kalau orang kan gitu. Betul. Itu gunanya ada cocok. Ini ring itu Saronde Ring itu Garut ini syukur punya Bapak ini. Cuma Bapak bukan bupati. Amin. Tourism Interland Geopark. Jadi kita satukan itu, jadi satu konsep. Makanya ini mudah-mudahan tiba Bupati oke situ ya. Iya, amin. Makanya kita ini saya lihat dulu ada yang ada matanya. Oh iya, salam berdua buat Ganda berdua, salam sukses itu. Oh iya. Salam Pak El Nino. Ini di Tata Lince wakil ketua DPR ini punya istri ya, Pak Jafar. Disalami dulu ini ada salam. Iya, Waalaikumsalam. Iya, Tata. Iya, Waalaikumsalam. Ya. Ana mau buka all di sini. Oh iya, coba dilihat dulu. Ini ada yang Miftahul Jannah, Pak Tori kapan nulis buku lagi? Saya pernah bukunya Bapak yang mengutuk Tuhan yang terkutuk gitu kan. Waduh, ini bagus juga lah. Nanti ada kemarin yang energi perjalanan dinas, nanti saya kasih lah Ibu Mutmainah kapan dijemput atau saya suruh antar di mana gitu. Ya. Wah, ini responnya banyak ya, rame. Oke, nanti yang pesan buku lewat ini nanti kita kasih, saya masih sediakan. Masih ada. Itu gunanya jadi wakil bupati, bisa nyetak buku, biaya sendiri lalu bagi-bagi. Kalau saya dosen nggak bisa. Baru yang kayak begitulah artinya. Belum bisa ya. Membangun mindset dulu. Itu penting bangun sekali. Mindset dulu. Oke. Disalami dulu Pak El Nino, ini Tata Lince punya salam Pak El Nino. Iya, ini silakan, ini minta ini Q&A dulu. Silakan
Ayo yang bertanya silakan, kita baca di komentarnya, nanti kita ada yang kita bisa komen, kita komen ulang. Ini ada juga Pak Torik ini dari Sikin, ini Ustadz. Iya. Dia bilang yang paling berat itu jadi pemimpin dan wakil rakyat itu adalah amanah. Nah, itu dia. Iya, itu benar. Amanah satu akar kata dengan iman. Iya. Amanah itu berat. Iya. Wah, saya ini kan belajar dari dia ini semenjak calon DPD, beliau yang sudah mengarahkan. Waktu DPD juga beliau Pak Torik ini yang banyak mendrive. Nah, makanya kadang-kadang pasti ente juga anak dan teman-teman lain. Kadang-kadang tidak semua tuntutan publik itu kita bisa penuhi karena di samping ada aturan, ada koridor, ada juga nilai dan soal konteks tadi amanah. Makanya betul. Ya kalaupun harus kita cicil atau harus kita jelaskan kenapa tidak jadi, saya kira itu bagian dari saling mengingatkan. Makanya instrumen ini sebenarnya instrumen amanah juga, jadi orang baca, orang memberi masukan, kritik itu juga mengingatkan kita. Yang paling penting itu dirayat informasi. Kayak begini menjadi penting supaya orang tahu, orang bisa tanya Pak Kauki langsung. Kalau orang mau bertanya sama saya, boleh orang tanya langsung pas saya pe Facebook, pas saya pe YouTube, pas saya pe sekarang sudah ada akun TikTok El Nino. Oh gitu ya. Waduh, saya belum lagi. Di TikTok boleh live loh ya. Ya toh, nanti live di TikTok juga ini satu kali gitu. YouTube, Facebook, TikTok, apa saja live kan satu kali. Instagram. Cuma tidak boleh bebas karena nanti udah bilang bilah hipol tiwabu, lihat dulu tiwabu sudah jadi gila macam TikTok yang umum-umum. Oh tidak, orang tidak menarik begini. Ini isi TikTok literalnya begini, live-nya live yang keren lah gitu kan, live yang keren lah ya. Karena apa, menurut ini anak saja yang kelas 3 SMP dia jaga melihat TikTok itu biasanya nari, tapi kalau misalnya ada isi yang quotes yang adem, yang cerdas itu dia suka tak berhenti, baru dia lihat, dia pelajari. Kalau dia lihat live di TikTok yang cuma cewek-cewek, dia scroll up. Tapi kalau dia lihat live yang motivator lagi bicara, itu dia mentong ate itu dia patah hedungo helio. Nah, menurut saya Pak Torik ini adalah salah satu yang perlu didengar oleh seluruh Gorontalo, mungkin seluruh Indonesia. Dan bikin studio begini Pak Torik, saya punya saran, jangan cuma pikir orang Gorontalo Utara yang menonton, seluruh dunia. Karena dalam dunia ini seluruh dunia tiada batas, borderless. Borderless. Ya. Makanya nanti Pak El Nino kalau ada teman-teman mau masyarakat, nelayan, petani, siapapun yang ingin menyampaikan unek-uneknya, ada idenya, kita tampung di sini. Kita tampung di sini. Saya belum dapat judul ini, kalau apa judul acara ini. Soalnya yang ada kan. Torik Show. Karena iya dong ya. Menurut anak begitu ya, kayak Ellen Show begitu di Amerika. Di Indonesia belum ada asal. Kalau belum ada di Indonesia boleh lah nanti dianggap. Ada kayak Najwa Shihab itu, apa dia nama? Mata Najwa. Kick Andy. Ada namanya di situ. Ya Torik Show. Oh gitu ya. Torik Show. Ya tidak tahu yang menurut saya sih tetap harus perlu ada toriknya. Jadi jangan torik sober ya, kalau sober itu nanti kan. Ya buat tamu lihat itu. Buat tamu ingat tamu itu. Ada pertanyaan di Facebook. Nah, saya lihat juga di sini. Ini ada untuk Pak El Nino. Bagaimana dengan buku budaya Pak El Nino? Oh, mana ini? Ini apa? Abad besar, perlu cetak ulang atau perlu bikin ulang atau apa ini? Oh, iya, anak ini saya bikin buku yang terakhir itu ya. Jadi abad besar Gorontalo itu ada filenya, mau cetak ulang tapi di PageMaker dia punya bentuk. Persoalannya PageMaker terus tidak pakai sekarang, harus di-convert dulu ke PDF. Convert PageMaker, file PageMaker ke PDF itu susah sekali, lagi ada cari-cari bagaimana caranya. Mungkin terang demoso putus asa semua foto-foto jo. Begini, kita tantang saja teman-teman, siapapun orang Gorontalo yang mau menulis tentang Gorontalo, kita kasih tulisannya ke kita minimal 4-5 halaman, nanti orang kasih terbit jadi buku. Iya betul. Iya kan, jadi siapapun yang mau menulis tentang budaya, kita apresiasi teman-teman. Siapapun ya, tidak harus orang kampus ya. Iya, tidak harus. Kalau siapapun yang mau punya tulisan 4-5 lembar soal
budaya Gorontalo, saya kira kita orang perlu angkat untuk Iya. orang ini cetak lah begitu. Iya, saya juga di sela-sela ini tugas banyak sekali. Kak Oki, saya coba untuk menulis tentang membukukan tentang yang Ilomata. Ilomata. Yang kan Kak Oki punya judul apa Back to the Vision of God. Itu besar sekali. Saya lebih kecil sedikit, yaitu bicara tentang Ilomata dan harus ditulis. mau bukukan. Usahakan masih menjawab Membukukan. begini biar Ya. juga sempat-sempatkan. Jangan sampai saya Ya. semua yang kedua. Ini yang pertama kan energi perjalanan dinas. Kalau yang begitu saya sudah. Sekarang saya sudah siapkan lagi persiapan buku kedua, judulnya Pemandu Kesesatan. Yang Ilomata ini saya yang periode ini yang kedua, karena yang kemarin itu baru terbit pasal 33 Undang-Undang Dasar Ekonomi. Yang ini ya, yang sama Mas Sangat Susanto itu, akademik, Susanto iya itu sama ya, Susanto Polamolo itu sangat serius. Nanti kapan-kapan kita undang di Gorontalo dia, orang Gorontalo hebat di Jogja apa, kasihan kita perlu juga. Kita kemarin cetak 2000, so habis juga bolos 10 lembar, bolos 10 unit itu buku sama saya. Tetapi Kauki memang kan menulis ini kan suatu orang hobi, ya kan, bukan cuma menyanyi. Nanti insya Allah orang akan terbitkan itu Ilomata, dan Kauki juga mau dapat di situ dengan teman-teman yang lain, gitu. Kalau yang ada doi babilia, jangan cuma kalau kita kalau yang ada doi beli buku toh. Oh, ini ada pertanyaan Pak Rifli Yusuf. Apa? Gorontalo kaya akan SDA dan SDM, di antaranya Tikanino dan Patorik. Tapi saya lihat di salah satu media Gorontalo masih menduduki 5 provinsi termiskin. Masalahnya di mana Kanino? Gitu. Mungkin singkat-singkat. Gitu. Masalahnya di mana? Umum saja kira-kira. Aduh, ini panjang sekali. Ini saya bicara pertanyaan sederhana itu. Ya, biasa di tempat pertemuan dengan seminar saya menjelaskannya itu sampai 2 jam, tapi ya terlalu banyak ya. Kalau saya mau singkat kira-kira begini, ada masalah sistemik, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, termasuk sistem penganggaran dan aturan-aturan yang membatasinya, sehingga bupati, wali kota dan gubernur itu tidak bisa sampai sekreatif mungkin untuk kesejahteraan rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sendiri, rakyat Indonesia sendiri, bukan hanya di Gorontalo, rakyat Indonesia sendiri itu belum mampu menerapkan atau belum secara konkret menerapkan kedaulatan terhadap tanah dan air, kedaulatan rakyat terhadap tanah dan air, sehingga tanah dan air kita tidak banyak bermanfaat untuk kemakmuran rakyat. Tapi lebih banyak bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin juga dimodali oleh asing. Nah, itu secara umum. Secara khusus sendiri, Gorontalo saja yang kita bahas, maka mensejahterakan rakyat Gorontalo itu kendalanya di situ tadi. Ada banyak batasan-batasan, peraturan yang Kak Oki bilang tadi, yang membatasi bupati maupun wakil bupati menggunakan APBD. Baru aturan anggaran pendidikan saja di Undang-Undang Dasar sudah ditulis di state dengan jelas gitu 20%, 6% kesehatan, 2% ibu anak, sekian persen untuk infrastruktur, sekian persen. Itu kalau dijumlahkan semuanya, persen-persen yang diwajibkan oleh pemerintah pusat, ternyata APBD itu sudah lebih dari 100% yang diatur dari pusat. Nah, itu di situ persoalan kreativitas bupati dan gubernur wali kota yang menjadi terbatasi untuk kesejahteraan rakyat. Pertanyaan selanjutnya kan begini, kenapa di daerah lain tidak termiskin dang? Kenapa Gorontalo termiskin? Bos, orang Gorontalo ini sebelum jadi provinsi itu miskin sekali, miskin sekali. Gitu. Cuma kita orang kan merasa kaya waktu itu, biar miskin asal sombong, biar kalah nasi asal tidak kalah aksi. Tetapi setelah provinsi Gorontalo ada, itu penurunan kemiskinan semakin bagus. Gubernur Fadel Muhammad luar biasa, dan menurut data BPS belakangan ini ada penurunan kemiskinan 2%. Kita juga belum jelas siapa 2% itu, tapi ada penurunan kemiskinan. Begitu datanya. Tetapi kan daerah lain juga tidak diam, mereka juga ada perkembangan ekonominya.
sehingga relatif terhadap daerah lain kita masih yang termiskin. Iya. Ya, nomor Saya kira tepat itu ya, sebagai anggota DPR harus punya wawasan begitu. Kalau tidak saya mau kritik juga, sebagai anggota DPR kan harus paham ini. Iya. Kan begini, teori kemiskinan itu kan sebenarnya banyak, tapi kita ambil singkat saja ada dua. Jadi pengaruh kemiskinan itu dua, struktural dan kultural. Jadi saya sudah mulai menemukan masalahnya. Ini buat Pak Refli ya, saya mau jelaskan. Gini, untuk semua database Gorontalo Utara ini saya kumpul. Ya. Contohnya begini, ini misalnya database nelayan, petani, nelayan, semua penerima bantuan. Ya. Untuk apa itu database ini? Di sini saya beri catatan bahwa untuk bantuan-bantuan itu kita harus punya data yang jelas, misalnya database nelayan. Sebenarnya atau misalnya petani ya, petani di Garut itu kan misalnya 51% penduduk Garut itu petani. Coba mana itu petani, dia punya lahan berapa, dia sudah dapat bantuan berapa kali, kenapa gagal, kenapa berhasil, dan semua harus ada datanya. Supaya nanti kita ini tidak hanya memberi bantuan, tapi bantuan salah sasaran. Betul. Kalaupun sasarannya tepat orangnya ya, tapi tidak produktif. Betul. Nah kita tidak punya data. Iya. Makanya ini dokumen saya ambil, saya beri catatan kritis. Ini nanti supaya saya jelas. Supaya jelas. Jelas. Saya undang dinas. Ini saya bedah, saya bahas supaya nanti kita punya aplikasi sistem. Ini nanti akan mengarah kepada sistem. Jadi misalnya gini, petani. Coba lihat 5 tahun terakhir dia pernah dapat bantuan apa? Nelayan juga begitu. Ini dikasih katinting masih jalan atau tidak? Saya cek ternyata kita tidak punya evaluasi. Gudang misalnya lahan. Pokoknya backing, outputnya sudah padahal nggak bisa begitu. Yang penting proyek sok kelar. Ya, penting proyek sok kelar, outputnya sudah penting sudah dinilai apa, tendernya sudah oke semua. Tapi padahal kemanfaatannya itu yang bermasalah. Makanya karena itu, tapi ini hanya menyinggung sedikit saja. Nanti ada sesi khusus soal ini Pak. Siap. Kita akan bahas. Siap. Mungkin juga kebetulan begini, Wakil Bupati itu untungnya saya punya concern atau punya perhatian khusus soal kemiskinan. Kenapa? Karena juga Wakil Bupati diberi amanah untuk melakukan koordinasi walaupun tidak bisa langsung memutuskan. Tapi saya kira ini banyak hal, mulai dari data. Tadi polisi Pak Elina sudah sampaikan. Nah kalau kita sudah punya kebijakan dari pusat yang memberi perhatian serius, apalagi corona ini kan merubah APBD dan macam-macam. Demi apa? Demi orang miskin. Makanya bantuan-bantuan perhatian pemerintah itu juga harus tepat. Tepat sasaran, artinya orangnya tepat, tapi juga harus betul-betul produktif juga supaya jangan berulang-ulang. Ya. Salah satu penyakit misalnya mungkin saya temukan, biasanya prosesnya itu sesuai dengan proposal yang masuk. Ya. Nah, oke, proposal yang masuk, tapi jangan lupa. Makanya saya rubah di sini dulu, Dulu di sini Garut ini waktu awal saya tanda tangani SK, biasanya penerima bantuan itu hanya ketua kelompok dan anggotanya 9. Saya bilang nggak bisa. Ini ketua kelompok bisa main-main, makanya saya suruh rubah ketua kelompok dan harus ada anggota kelompok. Lalu status kemiskinannya juga, status kesejahteraannya dicantumkan. Jangan cuma taruh orang baru. Makanya saya suruh rubah di Garut. Dokumen-dokumen saya perbaiki. Kenapa? Keadilan termasuk orang miskin mulai dari administrasi. Ya. Kalau administrasi sudah kacau balau, pasti di lapangan kacau. Administrasi teratur saja, bisa-bisa di lapangan kacau balau. Apalagi administrasi amburadul. Makanya ini kita tata. Artinya saya sengaja fokus di sini karena saya sudah ada di sini. Tidak boleh lagi dengan retorika. Gitu. Tidak boleh lagi hanya dengan slogan. Saya sudah harus melihat apa yang sudah dilakukan polisi dan kita evaluasi. Mungkin itu penting karena dulu NP, ingat dulu kita orang diskusi sebelum anak jadi wakil toh. Kita orang sering diskusi di Salemba di mana. Jadi misalnya kita diskusikan sebenarnya kalau kita lihat undang-undang dan peraturan yang soal kemiskinan itu berapa sih yang berefek? Artinya betul-betul fokus kepada kesejahteraan dan kemiskinan. Dulu kan begitu kita diskusi di Salemba. Makanya kalau sekarang saya pekerjaannya terbalik, langsung dari rakyat, dari ujung, makanya dulu kita bikin program pendamping keluarga, gitu, yang sekarang belum jalan di Garut, bukan apa-apa, karena menurut anak begini sih, bantuan ini kan banyak, mau APBD, kabupaten,
APBD provinsi, bahkan APBN ada. Bahkan dari luar negeri. Dulu coba PNPM miliaran. Di Garut ada CCD IFAD. Tapi kemudian begitu selesai bantuan habis juga pendampingan. Akhirnya anak berpikiran waktu berarti apa masalahnya? Soalnya yang didampingi cuma programnya. Habis program, habis pendampingan. Bukan orangnya. Makanya itu konsep kita di Garut itu pendamping keluarga itu. Ya tapi ya itu tadi artinya ya pelan-pelan keadaan masih begitu. Saya juga tidak boleh terlalu vulgar, telanjang kan. Soalnya wakil kan, jadi susah juga nanti dibilang waduh banyak membela diri, tapi nggak bisa karena begini kira-kira anak berprinsip ya. Jadi wakil bupati itu kalau anak diminta berpikir, yang bukan siap ya, beda mampu dan siap. Gitu. Anak siap diminta berpikir, jangankan melampaui bupati, melampaui presiden pun anak siap. Siap bukan mampu, bukan berarti mampu ya. Tapi untuk diminta melampaui kewenangan wakil bupati anak tidak mau. Itu cocok. Tidak. Kita ini di samping aturannya begitu juga di adat Gorontalo ada namanya wuudu, kepantasan. Jadi masa wakil bupati sudah ambil alih haknya serta merta, kecuali saya ini bupati yang minta. Kalau gini pokoknya wakil bupati yang baik. Pokoknya berusaha lah menjadi baik juga susah diukur ya, tapi berusaha. Pokoknya betul sudah berusaha jadi wakil yang baik. Daripada alhamdulillah sejauh ini dengan Pak Indra ya jalan bagus, baik. Walaupun juga ada yang ide terlalu besar, tapi ya kita menyesuaikan lah. Pada ribut-ribut ini bikin apa juga ini. Iya, sebetulnya. Muka Celia jago, Iya. Biar orang nanti barabas sendiri di rumah. Kira-kira itu. Mungkin seboleh 1 jam ini ya diskusi kita tidak terasa ya. Tidak ada iklan ini dia ini. Tidak ada iklan, pokoknya jalan terus. Ini kan uji coba. Uji coba ya. Minum kopi dulu. Kopi dulu. Kopi ini ada Rocky Gerung. Jadi Rocky Gerung ini ada satu ininya. Kopi itu dia bilang komando pikiran. Oh gitu. Komando pikiran. Gitu ya. Jadi rokok loh. Boleh maaf saya ada barokok ini. Kalau ada yang tidak paham barokok ini ada nonton tidak usah marah-marah. Ya yang penting sampai asap tidak sampai sama bapak. Iya yang penting kan rokok ini yang penting jangan mengganggu orang lain gitu kan. Iya. Jika kita terganggu tuh. Tidak. Tidak bagus. Karena angin kasih. Baik Pak El Nino, terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Torik Menanggu, Wakil Bupati. Jodoh ini datang di Gor lagi ngopi-ngopi, pas saya lagi setel-setel, saya undang ke sini. Langsung tes. Kadang-kadang kalau ini, jadi nanti kalau ada teman-teman yang siap ingin menyampaikan ide pikiran soal pertanian, peternakan dan konsep apa saja, maupun kritik terhadap pemerintah, tapi bedakan mengkritik dan menghina ya Pak El Nino ya. Jadi kalau kita dikritik kebijakan tugas tidak dijalankan, oke. Tapi kalau sudah yang pribadi kan sudah lain ceritanya. Mudah-mudahan teman-teman mulai besok atau Senin atau Selasa kita undang Abdul ke sini. Di mata malah komen Mike Ewolo. Apa? How? Tidak boleh menampilkan rokok di penyiaran. Di situ masalah poli ini di aturan YouTube itu belum masuk di penyiaran. Oh begitu. Iya, yang rezim lo penyiaran itu yang TV, radio, YouTube dan medsos belum masuk. Kalau sudah masuk, saya sudah kasih tampil dulu. Kalau mau betihau, gitu ngomong tahu. Ya boleh maaf. Jadi terima kasih Pak El Nino, luar biasa. Sebenarnya bincang-bincang rupa-rupa ini tidak ada tema, tapi ya sudah itulah temanya. Mudah-mudahan apalah artinya judul, tapi kita coba dari pengalaman tadi sepanjang pembicaraan 1 jam ini saya kira banyak hal yang kita bisa, saya sendiri ya banyak hal yang terinspirasi lah dari diskusi kita. Dan sepertinya seperti itu mestinya kita hidup ya. Selalu kita melihat sisi yang baik bisa kita ambil. Kalau enggak nanti kita penyakit hati. Pokoknya senang melihat orang susah melihat orang senang kan itu repot itu. Makanya media ini kita gunakan dengan baik, manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat buat semuanya. Bukan hanya Abdul, tapi juga siapapun yang berprestasi petani di level nasional ya. Besok saya undang ke sini sambil
pakai, untung saya bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit kan, jadi bisa bukan mengimbang ya, paling tidak nyambung lah gitu. Nyambung lah. Nanti juga besok bukan hanya yang berprestasi di nasional, di sini kan ada lomba ungguli juga anak-anak kita. Lomba ungguli dalam bahasa daerah, makanya saya mau undang ke sini. Gak Maksudnya biar orang coba diangkat dulu prestasi, jangan cuma yang masalah yang diributkan di mana-mana gitu kan. Supaya pikiran positif. Iya, positif, energinya positif gitu. Jangan ada lagi kantor desa yang disegel. Nah, iya jangan ada kalau ada. Nah, kemarin juga alhamdulillah saya ada satu desa Pontolo di sini, saya undang sini juga. Saya kasih dorong untuk ikut penghargaan apresiasi desa dengan berbasis keterbukaan informasi publik gitu kan. Ada satu desa di Gorontalo Utara dan saya yakin masih banyak desa, masih banyak orang, pejabat siapapun. Pak Elnino juga nanti dihubungi, orang ingin berdiskusi dengan saya, dikasih aja kontak ke sini, nanti kami beri kesempatan untuk explore di sini diskusi-diskusinya. Kalau perlu malah setiap diskusi di sini kita transkrip suatu saat dibukukan gitu kan, biar ada sejarah walaupun seperti ini. Cocok. Iya kan? Cocok. Ada pesan-pesan closing statement ke Tunggu, ketika OKP podcast ini tiap 1 minggu atau tiap ini jadwalnya belum periode, apa namanya? Ini kan baru. Baru. Rencana mau bikin periodik per minggu, minimal dua kali seminggu untuk YouTube gitu kan. Mungkin Facebook juga tergantung kebutuhan gitu. Jadi kalau ada yang ingin Pak saya ada sesuatu yang saya sampaikan, oke silakan. Jadi ada yang terjadwal 2 minggu 1 kali, ada juga yang tidak terjadwal. Oke. Mungkin Pak Elnino, ada ini ke sini ada pesan-pesan buat yang lihat. Closing statement apa kira-kira? Ya kawan-kawan, ini sesuatu yang incognito gitu ya, dadakan, tiada rencana sama sekali, tapi ya kebetulan semua lagi di setting up oleh Kak Oki dan sudah bisa untuk live, maka saya hadir dan bergabung dengan Pak Thorik. Ada satu kesan bagi saya hadir di sini, luar biasa Kak Oki. Dia tidak lupa diri, dia punya tampang gitu, dan dia punya tampak karena walaupun rumah dinas ini kasih yang seberapa lubang ini saya lihat di atas, tapi ya bocor-bocor juga, ada hujan kayaknya ini juga pepato sampai di sini. Rakyat banyak yang lebih susah. Ada sekarang banjir, kebanjiran lebih susah, dan Tika Oki juga dulu. Rumah papan saya masih ingat dulu, dan alhamdulillah beliau tetap bersahaja, saya hargai, memberikan contoh kepada saya, adik beliau ini ya, dan mudah-mudahan Kak Oki sehat-sehat sekeluarga, mudah-mudahan jadi pemimpin di Garut, mungkin juga di Gorontalo untuk masa depan, supaya kita bekerja dengan visi yang jelas. Saya lihat ini kajian kami selama ini yang ada tertulis di belakang kami ini, bekerja dengan visi yang jelas, bukan hanya visi dadakan, bukan hanya sekadar visi misi pada saat mau pencalonan, tetapi visi yang sudah ada bingkai dan juga ada landasan-landasan akademik maupun landasan-landasan moralnya, landasan akhlaknya ke depan untuk masa depan Gorontalo. Terima kasih Kak Oki, sebab undang Pak Ana ke sini. Dan mudah-mudahan ente undang lagi kapan-kapan. Siap. Anak orang lagi ada bagian podcast nanti kayak Ana mau undang juga. Mau ganti ya. Iya, dengan Ana format yang informal. Oke. Yang lebih informal, terang akan bicara tentang NTP mantan-mantan. Nah, enggak nanti. Padahal tadi itu ada yang Ana mau tanya. Jangan, tidak usah. Stop. Closing statement ini. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Elnino, teman-teman. Jadi begini, ini pengantar sebelum menutup ya. Jadi latar belakang gagasan ini kan 2 ayat, surah Al-Baqarah ayat 33-34, Az-Zariyat ayat 56 kan ini dasar Khalifatan fil Ard Abdullah. Ini dasar politik, dasar gagasan. Lalu ujung saya sana, Gorontalo 2050. Ya. Itu sana. Kalau Elnino kan kemarin sama teman-teman saya terinspirasi 2020. Makanya ini 2050. Jadi dulu ada teman-teman yang datang, "Pak, kenapa 2050?" Itu pertanda saya tidak sedang memikirkan diri saya. Karena kalau 2050 saya tidak ada. Artinya golo. Iso 80. Tapi kan masih sehat. Belum tahu lah. Insya Allah, amin. Tapi
Tapi saya tidak yakin ya. Kalau standar Nabi maksudnya. Sudah, pokoknya bonus banyak orang baik macam begini. Amin. Makanya yang kita pikirkan dengan Elnino dan teman-teman yang lain ini adalah masa depan 2050. Jadi serius, ini bukan dadakan. Mungkin ada sesi berikutnya, ini anak bikin buku namanya Tridiologi Kekuasaan. Ini rumusan yang anak dapat setelah jadi wakil bupati. Karena menurut anak pembicaraan politik itu kan cuma kadang-kadang lebih banyak soal teori-teori lama abad 17-18 yang soal relasi eksekutif, legislatif, yudikatif kepada hubungan formal prosedural. Makanya Pancasila dan sepertinya Pancasila berdiri sendiri, konsep politik yang relasi tiga itu berdiri sendiri. Makanya ini saya bikin namanya Tridiologi Kekuasaan. Jadi yang pertama kekuasaan yang adil dan beradab. Jadi jangan hanya soal kekuasaan yang gimana gitu. Harus diterjemahkan Pancasila ke sini. Bagaimana kekuasaan yang adil dan beradab. Kekuasaan yang indah dan harmoni. Kekuasaan yang spiritual dan saintifik. Ini nanti ada diskusi khusus. Sabar. Sebelum menutup, saya titip jangan sampai dianggap kita tidak amanah. Ini saja amanah kok. Bilang pertanyaan baru tidak bahas. Ini ada sedikit penanganan banjir bagaimana. Jadi begini. Penanganan banjir setelah banjir beberapa kali ini kemarin saya sudah bikin sketsa. Ini rupanya tidak cukup hanya dengan kasih bantuan, bikin tanggul dan lain-lain. Kenapa? Karena kita ini berada di daerah rawan bencana memang. Karena itu yang paling penting kemarin saya sudah 1 minggu terakhir saya turun, walaupun orang tidak lihat, saya turun dari mana sumber-sumber air. Kesimpulan saya satu, kita harus punya peta ancaman banjir dan strategi penanganannya. Nanti saya akan publikasi lagi itu, ini sudah ada. Sebab nanti setiap beda daerah itu punya karakter ancaman banjir yang beda-beda. Makanya tidak cukup hulu hilir, penanganan dari atas ke bawah itu tidak bisa, hanya satu-satu. Itu satu. Amin. Kemudian saya titip aja. Yang kedua pendamping keluarga, alhamdulillah karena ini terobosan baru, ya alhamdulillah sudah sampai pada rancangan peraturan bupatinya gitu. Soalnya kan yang barancang kan teman-teman termasuk saya, tapi kan memang harus bupati nggak bisa. Kalau saya harus tanda tangan itu, kan nggak bisa. Saya kira thank you Pak Elnino. Tetap seperti ini terus ya. Iya, saya mau minta maaf karena sebaroko itu dari protes. Kalau teh protes oleh mau topo Insya Allah ketemu lagi. Anda punya gagasan, punya ide, kritik, saya undang di Rumah Dinas Wakil Bupati. Demikian, thank you, guys ya, guys, dan semuanya mudah-mudahan ada berkahnya dan dengan ini silaturahim kita nyambung, pikiran kita nyambung untuk kemajuan dan peradaban Gorontalo. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.